Halo, apa kabar? Ini adalah siaran podcast yang bernama Vet Notes Podcast, dan di podcast ini kami hendak mengajak para pemelihara hewan kesayangan atau pet owners dimanapun berada untuk lebih peduli kepada hewan kesayangannya, kemudian lebih peduli terhadap kesehatan hewan kesayangan, karena kesehatan hewan itu berdampak langsung pada kesehatan kita sebagai pemeliharanya, dan juga lebih memahami dan lebih mengenal tentang kesehatan hewan dan profesi yang terkait dengan kesehatan hewan, yaitu profesi dokter hewan, dan lebih mengenal tentang dunia kedokteran hewan. Nah, ini adalah siaran podcast pertama dari kami, yaitu dari Vet Notes Podcast. Dan di siaran pertama ini kami hendak berbagi cerita atau sharing cerita mengenai betapa masih banyak para pemelihara hewan atau pet owners yang masih belum mengenal apa itu vet atau dokter hewan, atau layanan dokter hewan praktek atau layanan klinik hewan. Nah, yuk dengarkan dan ikuti konten ini ya. Langsung saja ya. Nah, suatu hari atau suatu siang, tiba-tiba ada pemilik hewan yang mengirim pesan WhatsApp atau pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada kami. Nah, berikut adalah chat WhatsApp antara si penanya dan kami. Nah, si penanya mengetik atau menchat kami seperti ini. Selamat siang Kak, kitten saya mencret dan tidak mau makan. Obatnya apa Kak? Nah, kemudian kami balas ya. Selamat siang, silakan segera dibawa ke vet terdekat ya. Itu jawaban dari kami. Kemudian tidak begitu lama si penanya menchat lagi atau menulis chat lagi kepada kami, yaitu seperti ini. Di sini tidak ada vet Kak. Nah, itu jawab si penanyanya ya, atau si pet owners yang nanya. Kemudian kami jawab atau kami tanyakan, loh kok nggak ada vet, lokasinya di mana? Itu pertanyaan kami. Nah, kemudian si penanya yang merupakan pet owners ya, kemudian dia menchat kami seperti ini, yaitu menyebutkan nama suatu daerah di suatu kota ya. Nah, lokasi yang disebutkan si penanya ini, atau lokasi yang di-chat atau dikirim diutarakan kepada kami, itu lokasinya tidak begitu jauh dari tempat praktek kami. Nah, kemudian sejenak kami berpikir dengan apa yang dilontarkan atau apa yang di-chatkan si penanya yang sekaligus si kitten owner tadi ya. Ya, sangat mustahil lah di kota besar yang merupakan kota besar yang tempat dia tinggal itu tidak ada vet gitu kan. Kemudian kami chat lagi. Nah, loh ada banyak vet di sekitar tempat tinggal si penanya tersebut gitu. Itu jawab kami. Nah, kemudian si penanya atau si pet kitten owner tadi itu tidak berapa lama kemudian chat balas lagi, yaitu langsung tanya seperti ini, kalau di vet tempat kakak ada dokter hewannya tidak? Nah, pertanyaan ini saya ulang, kalau di vet tempat kakak ada dokter hewannya tidak? Itu balasan dari si penanya sekaligus bertanya. Nah, kemudian sejenak kami merenung ya, kok lucu gitu. Nah, tampaknya ini si penanya yang juga sebagai kitten owner merupakan salah satu contoh dari pemilik hewan atau pet owners ya, yang tidak menyadari bahwa vet adalah dokter hewan. Nah, kemudian kami balas kan akhirnya, vet adalah dokter hewan Kak. Ya, kami panggil kakak. Kemudian layanan vet atau dokter hewan dapat berupa
praktek dokter hewan, klinik hewan, atau rumah sakit hewan. Itu jawaban chat kami melalui WhatsApp ya. Kemudian setelah itu 30 menit berlalu, tidak ada jawaban atau tidak ada tidak ada jawaban dari si penanya lagi. Kemudian 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan sampai konten ini ditulis juga tidak ada. Nah, memang sih selama berpraktek di dunia atau berpraktek sebagai dokter hewan praktisi, itu banyak pertanyaan-pertanyaan serupa ya dari pemilik hewan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang serupa ini artinya masih banyak para pemilik hewan atau pet owners yang belum menyadari arti antara vet, dokter hewan, dan juga mungkin klinik hewan. Mungkin belum paham kali ya. Nah, oke, kita ulas sedikit ya. Vet merupakan singkatan dari veterinarian yang dalam bahasa Indonesia berarti dokter hewan. Seorang vet atau dokter hewan dapat berpraktek dalam bentuk praktek dokter hewan mandiri, kemudian dapat berpraktek di klinik hewan dan juga di rumah sakit hewan. Tentunya dengan surat izin praktek yang dikeluarkan kota atau kabupaten tempat berpraktek. Dan tentunya wajibnya si dokter hewan yang berpraktek harus menjadi wajib sebagai anggota dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Dokter hewan merupakan sebuah profesi medis yang dilindungi undang-undang, dan dalam menjalankan profesinya, seorang dokter hewan itu terikat pada sumpahnya sebagai dokter hewan. Kemudian terikat pada kode etik profesi dan juga undang-undang yang mengatur kesehatan hewan. Dokter hewan tidak hanya memberikan layanan untuk hewan kesayangan atau hewan peliharaan saja, tetapi bidang kerja dokter hewan itu sangat luas. Bisa sebagai dokter hewan di satwa liar, misalnya kebun binatang ataupun LSM satwa liar atau LSM konservasi. Kemudian bergerak di bidang laboratorium penelitian, misalnya penelitian biomedis, kemudian bioteknologi, kemudian farmasi, kemudian ada industri pangan, terutama industri pangan asal hewan, kemudian pemerintahan, kemudian ada yang bergerak di bidang karantina, epidemiolog atau ahli epidemik, kemudian di bidang peternakan banyak banget, dan masih banyak lagi bidang yang lainnya. Nah, dari contoh pertanyaan dari pemilik hewan yang sudah kami sebut di awal ya, bisa jadi merupakan suatu pertanda ya bahwa masih banyak para pemelihara hewan atau pet owners yang memang belum memahami peran dokter hewan, terutama dokter hewan praktek atau dokter hewan praktisi dalam layanan kesehatan hewan. Padahal dokter hewan adalah garda terdepan pelayanan kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan. Nah, sebenarnya kesakitan hewan peliharaan atau hewan kesayangan itu banyak yang disebabkan oleh penyakit infeksi loh, baik virus, kemudian bakteri dan juga parasit. Nah, agen-agen penyebab ini ada yang bersifat atau dapat menular ke manusia. Nah, bahaya kan? Nah, disinilah peran dokter hewan atau salah satu peran dokter hewan ya, yaitu memberikan terapi kepada hewan berdasarkan diagnosa yang diambil dan juga memutus mata rantai infeksi, sehingga hewan kesayangan menjadi sehat, pemilik pun sehat, dan lingkungan juga ikut sehat. Dalam memberikan layanan kesehatan hewan, seorang dokter hewan itu bekerja secara ilmiah ya. Jadi kalau mau hewannya atau kalau mau hewannya diobati ya datang saja ke dokter hewan, karena dokter hewan bekerja secara ilmiah. Tidak by phone atau tidak by SMS, tidak melalui WA ya, langsung harus diperiksakan ke dokter hewan karena si dokter hewan bekerja secara ilmiah, yakni mengumpulkan data ya atau bukti-bukti gejala-gejala sakit atau tanda-tanda sakit melalui wawancara riwayat hewan
kepada pemilik, kemudian pemeriksaan fisik hewan, dan juga pemeriksaan laboratoris. Untuk tujuannya apa? Untuk menetapkan diagnosa atau menegakkan diagnosa. Nah, setelah diagnosa diperoleh, maka terapi atau treatment dapat diberikan. Nah, begitu. Nah, bagi para pemilik hewan, ini himbauan lah, ajakan bagi para pemilik hewan atau pet owners. Ketika menjumpai hewan kesayangannya dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, maka segeralah bawa ke vet atau dokter hewan ya. Dengan layanan apapun, baik itu praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan, ataupun rumah sakit hewan. Nah, saat ini dokter hewan itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada lagi alasan bahwa tidak ada dokter hewan di sekitar tempat tinggal. Oke ya, itu podcast atau konten podcast pertama dari kami, dari tim Vet Notes Podcast. Nantikan terus podcast-podcast dari kami, dan semoga bisa membantulah pemahaman para pet owners atau pet parents mengenai kesehatan hewan, dan supaya lebih peduli lagi lah dengan hewan kesayangannya. Oke, sekian dan terima kasih.